Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ibrahim dengan nomor NIM 2008 105028 dari kelas 5A TMTK. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar, tinjauan berdasarkan jenis kecerdasan intrapersonal, di mana sebagai tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian bersama dosen pengampu Dr. Andes Budi Manfaat MSI. Langsung saja kita ke bab 1. Di bab 1 ada latar belakang, kemudian pernyataan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, dan relevansi dan pentingnya penelitian. Kita ke latar belakang terlebih dahulu. Di sini saya sebagai penulis, latar belakang saya isi dengan pembahasan mengenai media pembelajaran, kemudian penggunaan media pembelajaran juga, kecerdasan emosional atau kecerdasan intrapersonal, ya, dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan aspek kecerdasan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu media pembelajaran merupakan sarana penunjang. Penggunaan media, siswa dapat mengulang kembali pembelajaran yang tidak terbatas tempat dan waktu. Kecerdasan emosional merupakan aspek kecerdasan yang dapat menentukan kesuksesan seseorang. Jika dikaitkan dalam dunia pendidikan, aspek kecerdasan tersebut dapat dijadikan faktor yang sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian kita pindah ke pernyataan masalah. Di sini saya menulis pernyataan masalahnya, yaitu media pembelajaran merupakan sarana bagi siswa untuk meningkatkan kecerdasan. Kesalahan dalam pemilihan media pembelajaran yang kurang tepat dapat mengakibatkan turunnya kecerdasan intrapersonal siswa dan menurunnya motivasi belajar siswa yang dapat menyebabkan siswa mengalami kejenuhan dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan masalah, pertanyaan penelitian. Apakah ada pengaruh kecerdasan intrapersonal terhadap prestasi belajar siswa? Apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa? Dan apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa? Itu pertanyaan penelitian yang nanti bakal kita bahas, yang nanti bakal saya bahas. Kemudian lanjut ke relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, relevansi dan pentingnya penelitian salah satunya yaitu memberikan masukan bagi guru atau sekolah bahwa kecerdasan itu bukan hanya dari faktor keturunan dan lingkungan saja, tetapi sekolah juga ikut andil dalam perkembangan kecerdasan siswa, memberikan informasi bagi para guru, khususnya guru matematika, sebagai pertimbangan untuk memperhatikan, melatih, dan mengembangkan kecerdasan intrapersonal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika di sekolah. Itu relevansi dan pentingnya penelitian dalam proposal ini. Kemudian setelah kita semua di bab 1, kita ke bab 2-nya ya. Kita ke bab 2. Dalam bab 2 terdapat tinjauan konseptual dan teori, kemudian tinjauan hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. Nah, kita masuk ke tinjauan konseptual dan
teori. Di sini penulis atau saya mengisi tinjauan konseptual dan teori tentang prestasi belajar siswa, kecerdasan intrapersonal, media pembelajaran, dan motivasi belajar. Prestasi belajar siswa, di dalamnya saya membahas tentang tinjauan tentang belajar matematika, tinjauan tentang prestasi belajar matematika, dan kemudian di kecerdasan intrapersonal saya mengisi tentang beberapa aspek atau 3 aspek kecerdasan intrapersonal. Salah satunya itu 3 aspek kecerdasan intrapersonal, yaitu mengenali diri sendiri, mengetahui apa yang diinginkan, mengetahui apa yang penting. Dan kemudian di media pembelajaran, salah satunya itu saya isi tentang fungsi media pembelajaran, yaitu dapat memperbesar benda mikro. Sebenarnya media pembelajaran fungsinya ya banyak, tapi itu salah satunya memperbesar benda mikro. Benda yang kecil tidak terlihat oleh mata dapat kita perbesar menggunakan alat bantu media pembelajaran. Kemudian motivasi belajar, di situ dijelaskan apa itu motivasi belajar, dan salah satunya itu motivasi belajar adalah proses mengingatkan daya penggerak dari diri sendiri untuk melakukan pembelajaran. Kemudian lanjut ya, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 dari beberapa tinjauan hasil penelitian terdahulunya di penelitian dari Ambarsari Wulandari pada tahun 2005, kemudian penelitian Her Pratiwi 2006, dan penelitian Heri Aryadi. Penelitian Ambarsari Wulandari itu terdapat pengaruh yang signifikan pada pola asuh orang tua dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar siswa. Kesimpulannya itu. Kemudian dalam penelitian Her Pratiwi, kesimpulannya prestasi belajar dipengaruhi oleh aspek motivasi belajar siswa. Salah satunya dilihat dari komponen perhatian siswa terhadap pelajaran. Kemudian di penelitian Heri Aryadi, kesimpulannya ada pengaruh intrapersonal terhadap prestasi belajar. Dan itu yang terakhir dari bab 2 tentang kerangka pikir. Menurut penulis, keberhasilan siswa dapat dilihat dari pencapaian prestasi. Pada dasarnya, siswa tersebut sudah dapat mengenali, memahami, serta mengetahui keunggulan dan kelemahan diri sendiri, sehingga siswa tersebut dapat memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai prestasi tersebut. Terlebih lagi, jika siswa tersebut sudah memiliki atau memahami 3 dari aspek kecerdasan intrapersonal. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke bab 3. Di bab 3 ada banyak sekali hal yang bakal kita masukkan dalam proposal, yaitu ada jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data, dan terakhir tentu referensi. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, jenis penelitian. Penelitian dalam proposal ini tentang penelitian experience-mu atau quasi experimental research. Apa sih quasi experimental research? Quasi eksperimen riset itu karena peneliti tidak memungkinkan mengontrol semua variabel yang relevan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
media pembelajaran, motivasi belajar, dan kecerdasan intrapersonal pada objek yang diselidiki. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu di MAN 3 Cirebon pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian, karena siswa MAN 3 Cirebon itu terlalu banyak, maka peneliti mengambil populasi, yaitu seluruh siswa kelas 11 MAN 3 Cirebon yang berjumlah 240 siswa. Karena tidak mungkin jika peneliti mencakup semua kelas 11, mencakup semua satu sekolah. Jadi peneliti mengambil populasinya itu seluruh siswa kelas 11-nya saja. Kemudian sampelnya peneliti mengambil 2 kelas dari 6 kelas 11 MAN 3 Cirebon. Gitu. Kemudian setelah itu ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ada 2 jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu ada 3, dibagi menjadi 3: media pembelajaran, motivasi belajar, dan kecerdasan intrapersonal. Sedangkan variabel terikat cuma ada 1, yaitu prestasi belajar matematika. Karena dari 3 ini, apakah ada kaitannya dengan ini, atau naik turunnya prestasi belajar apakah dipengaruhi oleh 3 ini. Kemudian kita ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data pada penelitian yang peneliti teliti yaitu menggunakan metode berupa metode tes, metode angkat, dan metode dokumentasi tekniknya. Kemudian instrumen datanya, pengumpulan data atau instrumen datanya itu dalam penelitian ini adalah menggunakan angket motivasi belajar, kemudian angket kecerdasan intrapersonal, dan tes pilihan ganda. Dan lanjut ada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, validitas dan reliabilitas instrumen, validitasnya itu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data yang diuji tersebut valid dan datanya ada di program SPSS. Kemudian reliabilitasnya pada intinya itu jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka reliabilitas terpenuhi dan datanya tentu ada di program SPSS. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data dan referensi. Analisis dalam penelitian itu analisis variansi 3 jalan sel sama, yaitu perluasan dari analisis variansi 2 jalan dengan sel yang sama. Nah, pada penelitian ini kan terdapat 3 variabel bebas, yaitu media pembelajaran, motivasi belajar, dan kecerdasan intrapersonal, serta 1 variabel terikat yaitu prestasi belajar. Sebenarnya ini perluasan dari variansi 2 jalan sama. Kemudian referensinya, sebenarnya referensi itu ada banyak, namun peneliti hanya mencantumkan di sini dalam mempresentasikan hanya 3 saja, yaitu dari Hamzah 2007 dengan judul buku model pembelajaran, diterbitkan di Jakarta oleh Bumi Aksara, dan seterusnya. Nah, itu dari bab 3 yang terakhir. Sebelumnya saya mohon maaf bila banyak kata-kata atau kesalahan dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.